DPR RI dan KPU RI sepakat durasi pelaksanaan pemilu 2024 dilaksanakan selama 75 hari dari agenda awal selama 120 hari. Nah, tentang waktu yang cukup singkat ini tentunya menjadi tantangan bagi partai politik agar bagaimana mengenalkan program kerja dan visi misinya kepada masyarakat luas. Di Kementerian Hukum dan HAM sendiri tercatat 75 partai politik. KPU RI sudah memulai tahapan pemilu. Pada Agustus 2022 ini, sudah dimulai pendaftaran pemilu 2024 bagi partai politik. Nah, saat ini kita akan berdiskusi bagaimana partai politik untuk melanjutkan tahapan verifikasi patwal yang sudah dibuka oleh KPU RI. Sudah hadir bersama kita hari ini dua narasumber kami, Mas Hari Budianto, Ketua Bidang Politik dan Publikasi DPP Partai Perindo. Apa kabar, Mas Heri? Alhamdulillah, baik. Ini sapaannya Mas Heri Budianto, Mas Heri? Herbut sering dipanggil. Herbut sering dipanggil. Oke, baik. Dan yang kedua juga narasumber kita tidak kalah luar biasa. Ini senior saya, seorang jurnalis perempuan, dan sekarang menjabat sebagai Ketua Juru Bicara DPP Partai Perindo. Mbak Ike Juliasti, apa kabar? Ya, koreksi dikit ya, Ketua Program Bidang Head of Media Center. Sekaligus juru bicara nasional. Nah, komandan ya, koordinatornya Bang Herbut, koordinator juru bicaranya ya. Salam kenal. Sebelum saya mulai bertanya ini, saya ingin mengucapkan selamat dulu kepada Partai Perindo yang kemarin sudah dinyatakan oleh KPU bahwa sudah lolos pemberkasan. Nah, tentunya ini menjadi salah satu tantangan lebih lanjutan nih. Saya pengen dulu bertanya sama Mas Herbut ya. Mas Herbut, seperti apa setelah ini tahapan verifikasi patwal yang dilakukan oleh Partai Perindo dalam menyongsong pemilu Pilpres Pileg 2024 mendatang? Ya, terima kasih. Seperti kita ketahui bahwa tahapan pemilu sudah dimulai oleh KPU RI, dan untuk menjadi peserta pemilu di pemilu 2024 itu ada 13 tahapan yang harus dilalui oleh partai politik, termasuk kami dari Partai Persatuan Indonesia atau Partai Perindo. Nah, kemarin ya, pada tanggal 1 Agustus, kami merupakan partai yang mendaftar di hari pertama. Dan kita datang, Ketua Umum berserta jajaran, sudah mendaftarkan diri ke KPU RI, dan pada siang hari setelah melalui proses verifikasi administrasi, Partai Perindo dinyatakan lolos administrasi tahap pertama. Masih ada 12 tahap. Sampai nanti pada tanggal 14 Desember akan ada pengesahan nomor urut oleh KPU, dan tentu kami Partai Perindo sangat siap ya menghadapi tahapan itu. Nah, perlu kami sampaikan kepada seluruh masyarakat di Sumatera Selatan bahwa tahapan yang dilakukan oleh Partai Perindo untuk maju sebagai peserta pemilu itu sudah jauh-jauh hari disiapkan. Sebagai partai yang kami sudah pernah ikut gelaran pemilu tahun 2019, dan di Sumatera Selatan ini kami mendapatkan 20 kursi, ya, termasuk juga di provinsi di Sumatera Selatan itu ada 3 kursi, dan 17 itu tersebar di kabupaten kota yang ada se-Sumatera Selatan. Nah, persiapan tahapan daripada verifikasi KPU ini jauh-jauh hari sudah kami siapkan. Kami membentuk tim ya, yang dikepalai oleh Sekjen dan Wakil Sekjen, lalu kemudian seluruh DPW termasuk saya yang ditunjuk untuk menjadi koordinator verifikasi faktual secara nasional. Saya memegang 4 provinsi. 4 provinsi ya, Sumatera Selatan, ya, Bengkulu, Jambi, dan Lampung. Jadi 4 ya. Ini adalah Sumatera Selatan adalah provinsi yang sangat siap ya untuk menghadapi verifikasi, mulai dari verifikasi administrasi sampai nanti ke verifikasi faktual. Harapan kita tentu ya di Sumatera Selatan kita dinyatakan lolos ya dan memenuhi syarat ya. Dan seperti saya sampaikan tadi bahwa seluruh jajaran DPP kami ya sesuai dengan arahan Ketua Umum Pak Haritanu Sudibyo dan juga jajaran DPW yang dikomandoi oleh Pak Februar Rahman ya, ini sangat siap menghadapi
gelaran ya, gelaran KPU ini mulai dari tahapan pendaftaran sampai nanti kami sangat siap dalam memenangkan pemilu. Optimismenya ini seperti apa nih, Bang? Ya, tentu sebuah partai politik memiliki target ya, target. Kami memiliki target 60 kursi untuk DPR RI dan seluruh kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan kita mentargetkan harus duduk, harus masuk. Artinya begini, kalau sebelumnya kami tidak mendapatkan kursi misalnya di kota Palembang, maka kami mentargetkan di pemilu 2024 harus dapat kursi. Misalnya kami ada 1 kursi di Musi Banyu Asin, maka targetnya kami harus mendapatkan 1 fraksi, minimal 3. Ya, misalnya kami dapat 1 fraksi, ya, 3 kursi misalnya di Kabupaten 4 Lawang, maka kami harus mendapatkan pada 2024 itu minimal 5 kursi, sehingga kami bisa menjadi unsur pimpinan di sana. Nah, target-target ini dibuat ya tentu bukan tanpa alasan. Ya, begitu siapnya Partai Perindo secara nasional maupun di tingkat Sumatera Selatan, ini adalah satu modal besar bagi kami untuk memenangkan kontestasi pemilu. Nah, kita tahu bahwa pemilu 2024 ini adalah pemilu serentak, sama dengan pemilu pada tahun 2019. Tapi yang harus diingat adalah untuk kemenangan di 2024 dalam gelaran pemilu 14 Februari 2024 itu nanti akan dilanjutkan dengan gelaran pilkada serentak pada bulan November tahun yang sama. Nah, sehingga tiket pilkada itu nanti akan ditentukan dari hasil pemilu 2024. Oke, baik. Saya pengen bertanya sama Mbak Ike ini. Mbak Ike ini lebih akrab dipanggil Mbak Ike Soeharjo. Mbak Ike, ini sebagai juru bicara Mbak Ike, ini seperti apa strategi dalam perekrutan calon-calon kader-kader dari Partai Perindo ini sendiri di Sumatera Selatan khususnya? Banyak cara ya, salah satunya bagaimana kita merekrut caleg-caleg yang berkualitas. Tadi sebelumnya kita juga merekrut kader-kader yang berkualitas itu seperti apa. Tentunya tidak hanya sembarangan kader, siapapun bisa menjadi kader. Tapi untuk masuk di Partai Perindo tentunya kan harus ada kualifikasi. Jadi contoh, sebelum saya masuk ke Partai Perindo kan, kualifikasi saya sebagai seorang jurnalis senior, pernah menjadi news anchor selama 10 tahun di TV One gitu kan. Ya, memang sudah di bidangnya itu bidang media, sekaligus juga menjadi juru bicara. Bang Herbut nggak usah diragukan lagi ya. Jadi sebagai seorang akademisi, doktor juga kan, beliau juga pengamat politik, pakar kebijakan publik. Jadi emang sudah ada sudah ada standarisasi untuk menjadi kader di Partai Perindo, untuk menjadi pengurus di Partai Perindo sendiri. Jadi kalau udah persyaratan dan kualifikasi yang tepat kan, otomatis kita tahu bahwa memang kita bisa bekerja semakin bagus, semakin baik, dan tentunya berkualitas. Jadi tidak hanya sekedar kader yang asal-asalan, memang sudah sesuai dengan kualifikasi dan bidang yang masing-masing. Oke, satu lagi nih, ini mungkin ke Mas Herbut. Strategi yang kita lakukan dalam upaya penjaringan calon-calon legislatif yang memang memiliki kualitas yang survive untuk kedepannya seperti apa? Harus diketahui oleh masyarakat bahwa Partai Perindo adalah partai yang inklusif. Inklusif itu terbuka, partai semua orang. Bagaimana cara kami merekrut? Kami menggelar konvensi rakyat ya sejak tanggal 24 November tahun 2021. Konvensi rakyat ini adalah satu pintu yang kami buka kepada seluruh masyarakat untuk mendaftarkan diri maju menjadi caleg di semua tingkatan, mulai dari kabupaten kota, provinsi, dan RI. Ya, silahkan masuk melalui www.konvensirakyat.com. Oke. Ya, ini menandakan bahwa Partai Perindo membuka ruang. Kami mengundang, silahkan siapapun, mulai dari kaum muda, milenial, lalu kemudian berbagai macam profesi, seniman, budayawan, guru,
Oke. ya, kemudian atlet, mantan atlet, pengusaha, Artinya, akademisi, artinya semua. dalam setiap elemen masyarakat dan golongan juga bisa kita rekrut sebagai kader-kader partai-partai Perindo Persis, ini ke keran depannya. itu kan sudah kami buka. Oke, ya, baik sudah Mas, kami buka. Mas Herbut dan Mbak Ika, kita akan melanjutkan di segmen kedua yang mungkin lebih tajam lagi bagaimana pandangan dari Partai Perindo dalam melihat situasi nasional saat ini khususnya dalam bidang pendidikan. Tetap bersama kami setelah pariwara berikut ini. Menyoroti kecurangan, PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. menyuarakan keadilan, melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. laporan mendalam dan eksklusif. Sumber kekayaan. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Gen? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Masih dengan Ketua DPP Bidang Politik dan Kebijakan Publik sekaligus Koordinator Juru Bicara Nasional DPP Partai Perindo dengan Mas Heri Budianto. Mas Heri, menyambung tadi bahwa ada pembentukan Juru Bicara Nasional. Ini seberapa penting adanya Juru Bicara Nasional dari DPP Partai Perindo ini sendiri? Juru bicara itu sangat penting untuk menyampaikan visi, misi, garis politik, program Partai Perindo kepada masyarakat. Artinya apa? Peran daripada juru bicara itu adalah membawa pesan politik partai kepada masyarakat. Nah, ketika masyarakat mengetahui bagaimana perjuangan dari Partai Perindo, apa yang dilaksanakan, garis yang diperjuangkan apa, ya, kita memperjuangkan Indonesia sejahtera, itu harus disampaikan kepada masyarakat. Nah, itulah peran daripada juru bicara. Nah, saya sebagai koordinator nasional ini sudah banyak melaksanakan kegiatan-kegiatan di seluruh provinsi. Ya, di Perindo itu DPW, ya, DPW provinsi, untuk melahirkan para juru bicara di tingkat wilayah dan daerah, provinsi dan kabupaten kota. Tujuannya untuk apa? Semakin nanti para kader-kader ini memiliki skill, mereka bagaimana bisa menyampaikan melalui media mainstream, radio, TV, bisa mampu membuat rilis untuk media cetak, media online, dan juga mengelola media sosial. Ini sangat penting. Apakah ada banyak juru bicara nasional yang kita siapkan? Saat ini di DPP itu ada 10 juru bicara sesuai dengan bidang. Saya bidang politik, Mbak Ike bidang perempuan dan anak, ya. Juga ada yang lain, ya. Ada bidang hukum, ada bidang sosial, ada bidang keagamaan dan seterusnya. Ke Mbak Ike mungkin. Mbak Ike, seperti apa tantangan yang Mbak Ike rasakan dalam upaya mensosialisasikan program kerja, visi dan misi partai ini sehingga bisa diterima oleh masyarakat secara luas? Ya, kalau tantangan bagaimana begini. Jadi begini, kalau kita mengikuti perkembangan zaman kan sekarang ini sudah digital ya semuanya itu ya. Apalagi kita tahu di pemilu 2024 lebih dari 60% pemilih itu adalah generasi Z dan generasi milenial. Nah, jadi cara menyampaikan visi misi atau komunikasi politik dari Partai Perindo ke masyarakat juga harus menyesuaikan treatment dari media. Jadi tidak hanya media konvensional saja gitu, namun juga bisa melalui media sosial. Kita tahu sekarang target dari segmen milenial Gen Z itu kan bisa lewat Instagram, TikTok, itu yang sebagian besar mereka gunakan. Jadi bagaimana cara kita mengemas ya, meracik atau meramu suatu kegiatan politik yang mungkin kita buat bisa diterima oleh kalangan anak muda. Ya, jadi kita edukasi politik kita kemas lewat TikTok misalkan gitu kan. Apa yang menjadi tren kekinian. Iya, ya, misalnya lewat tren atau kekinian yang lagi viral, reels gitu kan. Terus pesan misalkan kita lihat treatment di Facebook yang notabene memang hampir lapisan masyarakat di daerah ini menggunakan Facebook. Nah, itu bagaimana isu yang kita ambil? Ternyata di Facebook itu kan lebih banyak disukai atau digunakan oleh kalangan misalkan kelompok ibu-ibu. Nah, iya, salah satu sosialisasi ya lewat ibu-ibu gitu kan. Jadi isu misalkan tuh kenaikan
harga bahan pokok. Nah, gitu kita harus memberikan edukasi bagaimana strategi untuk mengatasi hal tersebut. Terus, itu salah satu contoh. Kedua juga begini, kita mengenalkan tokoh-tokoh kita, program-program, visi misinya lewat podcast. Contoh, nah di DPP kan sudah ada podcast Perindo gitu kan, yang mengundang semua narasumber, tidak hanya internal DPP sendiri atau DPW dan DPD. Jadi semua kader-kader kita kenalkan, DPW, DPD sampai DPP. Tapi kita juga mengundang narasumber eksternal. Nah, podcast ini kan banyak disukai kalangan anak muda. Jadi buatlah suatu tema yang mungkin apa sih yang menjadi kekinian saat ini gitu kan. Tidak hanya politik aja, tema-tema ringan gitu kan, tema-tema semua ya, politik, sosial, ekonomi, apapun itu. Iya. Iya betul. Jadi kita mengenalkan tidak langsung, oh ini partai politik, tidak gitu. Tapi harus mengenalkan, harus bisa mengambil hati masyarakat dulu gitu. Lewat suatu hal mungkin yang menjadi perhatian, concern dari masyarakat itu apa. Oke, baik. Lanjut lagi ke Mas Herbut. Mas Herbut, kita melihat sekarang ini kan agak lebih spesifik nih Mas Herbut. Pendidikan nasional saat ini memang sedang diuji sepertinya kan. Kekerasan seksual, pelecehan terhadap siswa, anak-anak pendidikan di usia pendidikan. Ini menjadi perhatian serius pemerintah. Dan memang saat ini banyak sekali peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah untuk menangani permasalahan tersebut. Kita sendiri itu melihat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu. Ini seperti apa Mas Herbut? Ya, sekolah itu adalah zona nyaman, zona aman. Ya, jadi nyaman dan aman. Ya, tingkatan sekolah ada banyak ya. Sehingga apa? Seluruh peserta didik dimanapun, ya, baik itu yang pada tingkatan misalnya pada sekolah-sekolah formal, ya, termasuk juga non formal, termasuk juga di dalam ini misalnya pada pesantren dan seterusnya. Nah, ini harus mendapat perlindungan yang pasti, perlindungan hukum yang pasti. Sehingga apa? Perangkat-perangkat yang melindungi daripada peserta didik itu betul-betul harus ditegakkan. Bagaimana dengan kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah terhadap kepedulian tersebut? Ya, dari aspek itu kan sudah clear sebenarnya ya. Ya, cuma memang di dalam implementasi kita lihat pengawasan, pada aspek pengawasan yang memang kurang. Pengawasan itu kan harus dilakukan internal, ya kan? Tidak mungkin pemerintah secara spesifik ya mereka melakukan pengawasan day to day terhadap seluruh lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan. Maka pengawasan internal itu yang harus dilakukan. Artinya pengawasan internal perlu ditingkatkan. Betul, ya. Kemudian aturan yang terhadap peserta didik di sekolah ini juga menjadi konsentrasi, ya. Saya sambil contoh misalnya ya, kalau ada ya indikasi terhadap perilaku-perilaku kekerasan di sekolah, maka pimpinan lembaga sekolah tersebut harus tegas gitu dan harus memberhentikan gitu ya yang pelaku ini gitu dan memberikan perlindungan maksimal kepada korban. Baru kemudian nanti kan kalau masuk ranah hukum maka penegakan hukum yang harus dilakukan terhadap itu. Terhadap misalnya kasus-kasus tersebut ya. Jangan sampai ya yang kita takutkan adalah misalnya lembaga pendidikan ini memberikan perlindungan seperti yang kita tahu ya, yang sempat heboh beberapa waktu yang lalu misalnya memberikan perlindungan terhadap pelaku. Nah, kalau ini terjadi ya tentu saya kira nanti akan berakibat fatal ya. Apa akibat fatalnya? Selain ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga atau institusi pendidikan, juga nanti bisa jadi ya akan menimbulkan trauma panjang terhadap korban-korban. Nah, ini yang kita harapkan. Oke. Baik, satu lagi ini Mas. Kalau kita melihat PPBD saat ini sering terjadi permasalahan-permasalahan di lapangan. Itu seperti apa kita melihatnya, Mas? Ya, tentu saya kira terkait dengan itu ya ada banyak problem ya kalau kita lihat ya. Cuma memang kita harus selalu optimis gitu ya. Oke, jangan dijawab lebih lantang lagi. Kita akan melanjutkan setelah pariwara berikut ini. Baik pemirsa, setelah pariwara berikut ini kita akan mengupas lebih dalam lagi tentang bagaimana pandangan dari Partai Perindo tentang dunia pendidikan yang ada di Indonesia. Tetap bersama kami. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul.
The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Kita akan melanjutkan mengupas lebih jauh tentang dunia pendidikan dari perspektif pandangan DPP Partai Perindo. Balik lagi ke Mas Heri Budianto. Mas Heri, tadi kita melihat PPDB. Ini seperti apa kita melihatnya, Mas? PPDB ini kan spiritnya adalah memberikan ruang kepada seluruh lapisan masyarakat mendapatkan pendidikan yang merata, sama ya. Ya kita tahu bahwa kalau kita bicara dengan penerimaan siswa baru, nah tentu kan sekarang kan ada sistem zona, ini yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Tapi itu satu tantangan untuk lembaga pendidikan. Bagaimana tantangannya? Kalau selama ini kita mengenal misalnya ada SMP atau SMA yang unggul. Nah dengan adanya sistem zonasi, ya tentu itu harapannya adalah masing-masing sekolah itu unggul. Ya, itu kata kuncinya, masing-masing sekolah itu harus unggul. Nah sehingga pemerintah dalam hal ini, ya kalau kita tahu misalnya pada level tingkatan SMA itu kan itu menjadi ranahnya pemerintah provinsi, lalu kemudian di bawahnya ya SMP di bawahnya itu masuk pada ranah pemerintah kabupaten kota. Nah seluruh sekolah harus distimuli memiliki kualifikasi kualitas yang sama, baik dari sisi prasarana dan sarana. Ya kita tahu misalnya kalau zaman saya sekolah dulu, mungkin zaman Mbak Ike sekolah dulu ya ada sekolah unggul ya. Unggul itu ya jelas favorit kalau bahasa kami dulu. Ya sekolah favorit itu sangat jauh ya kualitasnya, mutu pendidikannya memang berbeda jauh dengan yang lain-lain. Nah sekarang dengan zonasi ya diharapkan itu semua sama. Nah tentu pemerintah harus mensupport, jangan sampai misalnya zonasi lalu kemudian itu membuat penerimaan peserta didik baru itu bahkan lintas. Nah kalau itu terjadi lintas ya tentu ini menjadi satu tantangan baru ya tidak benar pelaksanaan itu. Apakah ke depan kita akan memiliki sebuah program kerja yang memang peduli juga terhadap dunia pendidikan ya, seperti saat yang kita rasakan? Saya ini memiliki satu komitmen ya untuk masyarakat di Sumatera Selatan bahwa pendidikan harus menjadi prioritas pada semua orang tua, bahwa pendidikan ini adalah investasi jangka panjang ya. Kenapa investasi jangka panjang? Bahwa pendidikan inilah yang nanti akan membawa masa depan itu terbuka ya. Jadi saya sangat berharap bagaimana caranya kita sesusah-susahnya kita hidup itu anak bisa sekolah. Ya, sekolah jenjangnya harus lebih tinggi ya. Kenapa? Kenapa ini bisa terjadi? Agar masa depannya terbuka. Nah, bagaimana dengan pembiayaan? Nah, inilah yang harus kita berikan semaksimal mungkin akses itu kepada masyarakat. Oke ya. Satu lagi nih Kak. Bagaimana kita melihat sekolah pendidikan inklusi kepada masyarakat mungkin yang belum mampu sekolah secara sehat seperti yang dihadapi masyarakat pada saat ini? Kita harus tahu bahwa peserta didik, anak-anak kita, adik-adik kita, itu kan tidak semua memiliki kemampuan yang sama ya. Bahwa Allah mentakdirkan orang lahir itu bermacam-macam. Anak berkebutuhan khusus itu adalah satu fakta yang harus kita terima. Sehingga apa? Semua sekolah mestinya memberikan perlindungan kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus ini. Kenapa ini penting? Kalau misalnya sekolah tidak memberikan ruang yang besar, tidak memberikan perlindungan kepada anak-anak ABK, nah tentu dia bukan sekolah inklusi ya. Ya, saya lihat ya tidak semua sekolah mampu mengelola ini. Terutama ya di mana ada anak-anak ABK, saya lihat kasus-kasus perundungan itu terjadi. Ya. Perundungan, kasus bully itu terjadi terhadap anak-anak ABK. Nah, oleh karena itu saya mendorong agar lembaga-lembaga pendidikan tidak hanya yang negeri wajib karena itu adalah institusi yang diselenggarakan dari uang rakyat. Ya, harus. Ya, yang swasta kita mendorong ya bahwa bukalah ruang seluas-luasnya, berikan kesempatan kepada anak-anak ABK untuk mereka mendapatkan pendidikan sehingga mereka juga mendapat kesempatan dan melihat masa depan itu lebih baik. Oke, baik, luar biasa sekali Kak Herbut. Ini satu lagi nih buat Mbak Ike. Waduh, Mbak Ike, kita melihat ini dari sektor pendidikan. Ekonomi kerakyatan tentu penting juga. Bagaimana dalam upaya meningkatkan sektor perekonomian masyarakat. Partai Perindo seperti apa melihat dalam upaya peningkatan perekonomian kepada masyarakat? Nah kalau kita berbicara tentang persatuan dan kesatuan di Indonesia sendiri itu nggak lepas dari urusan
perut, Mas, gitu kan. Bagaimana masyarakat ini sejahtera dulu, ya kan, barulah Indonesia sejahtera, barulah persatuan dan kesatuan itu bisa kita sebut. Oke. Nah, tadi kembali lagi, urusan untuk sejahtera itu apa? Pertama, lapangan pekerjaan, ya kan. Kedua tadi pendidikan. Nah, itu dua faktor itu ya. Nah, kita kalau bicara tentang lapangan pekerjaan kan kita tahu setelah situasi yang kita alami pandemi kan, itu menyerang sendi-sendi kehidupan masyarakat, khususnya di perekonomian. Pelaku usaha gulung tikar, ya kan, itu. Dan kedua juga pengangguran. Ini bicara tentang lapangan pekerjaan. Lalu yang menjadi top of mind dari Partai Perindo itu seperti apa sih? Gitu kan. Partai politik banyak, tapi aksi nyatanya aja yang langsung. Nah, itu Partai Perindo top of mind kita adalah memberikan pelatihan atau memberikan bantuan, dalam hal ini gerobak-gerobak ke UKM. Udah langsung menyentuh sektor perekonomian UKM. Itu menjadi top of mind dari Partai Perindo itu sendiri. Itu kedua. Kedua juga kita harus melihat ya, dalam hal ini pemerintah ini harus duduk bersama dengan perusahaan-perusahaan agar bagaimana merekrut karyawan-karyawan itu tidak lagi melihat dari misalkan minimal harus S1 atau S2. Tapi mereka punya, kalau misalkan masyarakat atau merekrut dengan berdasarkan sertifikat aja disesuaikan dengan nanti lapangan pekerjaannya, itu kan lebih enak gitu kan. Dia mempunyai sertifikat di keahlian tertentu sesuai dengan pasar gitu. Nah, itu yang harus diniin. Lalu juga gini, digital partner ya, ini udah zamannya eranya digital partner. Masyarakat bisa membuka lapangan pekerjaan, tidak hanya bekerja saja. Bagaimana? Nah, buatlah satu pelatihan bagaimana menjadi pengusaha dan bagaimana mempromosikan lewat digital, lewat sosial media. Terus anak-anak muda sekarang juga tidak harus mempunyai pekerjaan yang wah aku harus jadi PNS nih. Tapi sekarang udah banyak konten kreator yang bisa menghasilkan pundi-pundi ekonomi. Nah, di situ kan juga bisa kita buat pelatihan bagaimana menjadi konten kreator yang kreativitas gitu ya, berkreatif gitu kan, sehingga nanti pundi-pundi bisa menghasilkan pundi-pundi buat uang gitu ya. Oke, satu lagi nih closing statement ini untuk Mas Heri Budianto dan juga Mbak Ike. Kenapa harus Partai Perindo? Perindo peduli terhadap hajat hidup orang banyak. Kita peduli terhadap NKRI. Makanya kita mengajak masyarakat untuk mendorong mampu berdikari, mampu secara ekonomi, sehingga kalau mampu secara ekonomi, Indonesia sejahtera, maka dengan Indonesia sejahtera, kesatuan dan persatuan itu akan semakin kokoh. Oke, luar biasa sekali pemirsa. Suksesnya pesta demokrasi tentu tidak lepas dari peran dan andil masyarakat dalam menentukan dan memilih calon anggota legislatif dan juga presiden wakil presidennya ke depan. Tentunya, pemilih cerdas adalah pemilih yang mampu memilih dengan hati nuraninya untuk kepentingan bangsa Indonesia lebih sejahtera. Saya Riza Palepi dan Mas Heri Budianto selaku Ketua DPP Bidang Politik, Hukum, dan Kebijakan Publik, serta Mbak Ike Juliesti sebagai juru bicara DPP Partai Perindo. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di obrolan kita selanjutnya. Oke, Kejari Prabu Muli segera tetapkan tersangka korupsi SPJ Fikri. Gotong sepeda motor hasil curian terekam CCTV.
Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menemani Anda untuk menyampaikan berita kriminal dan peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan dan sekitarnya dalam program Borgol. Dua saja informasi utama tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi kriminal lainnya telah kami siapkan untuk Anda bersama saya Lovina Mulia. Inilah Borgol selengkapnya. Kejaksaan Negeri Kota Prabu Muli, Sumatera Selatan segera menetapkan tersangka kasus surat pertanggungjawaban Dinas Fiktif atau SPJ Dinas Perhubungan Kota Prabu Muli tahun 2021 hingga tahun 2022 dengan kerugian diperkirakan mencapai 700 juta rupiah. Puluhan pegawai Dinas Perhubungan Kota Prabu Muli diperiksa tim tindak pidana korupsi Kejaksaan Negeri Kota Prabu Muli. Selain pegawai, petugas turut menyita 1 kardus dokumen terkait surat pertanggungjawaban Dinas Fiktif. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Prabu Muli, Roy Riyadi, mengatakan penetapan tersangka akan dilakukan setelah gelar perkara dengan tim BPKB guna memastikan kerugian negara akibat korupsi yang dilakukan oknum pegawai Dishub. Mempertajam atau expose dengan auditor, untuk mempercepat perhitungan kerugian negara. Itu perkembangannya. Apakah ada penetapan tersangka belum dalam waktu dekat? Dalam waktu dekat penetapan tersangkanya. Kasus dugaan perjalanan dinas fiktif Dinas Perhubungan terjadi pada tahun 2021 dan tahun 2022 sebesar 700 juta rupiah. Perkara ini merupakan penyalahgunaan wewenang dalam anggaran. Kasus ini sendiri dinaikkan status dari sidik menjadi penyidikan usai tim tindak pidana korupsi Kejaksaan Negeri Kota Prabu Muli menemukan tidak kesinkronan antara dokumen laporan pertanggungjawaban dengan pengakuan pegawai Dinas Perhubungan Kota Prabu Muli. Dari Prabu Muli, Beri Brima, iNews melaporkan. Setelah berjibaku selama 2 hari, tim Basarnas Polair dan masyarakat berhasil menemukan Denny Pratama, 19 tahun, warga Parit 14, Desa Upang Ceria, Kecamatan Muara Telang, Banyuasin. Korban ketiga tenggelam akibat tabrakan dengan takbot di perairan Makarti Jaya. Setelah berhasil menemukan 2 korban yang tenggelam akibat ditubruk takbot di perairan Sungai Musi, Desa Makarti Jaya, Banyuasin, tim Basarnas Polair Polres Banyuasin dan masyarakat terus melakukan pencarian korban ketiga. Meski lelah, pencarian terus dilakukan selama 2 hari. Akhirnya korban ketiga berhasil ditemukan di wilayah Parit 8 kawasan Sidumara yang berjarak 4 km dari TKP. Kondisi jenazah yang cukup mengenaskan langsung dievakuasi dan dibawa ke rumah duka. Sementara keluarga korban merasa sangat syok akibat kejadian yang menimpa keluarga mereka. Tampak Ibu Denny lemas tak berdaya mengetahui kondisi anaknya yang pulang hanya tinggal nama. Ketiga korban merupakan para petani yang mengisi waktu memancing sambil menunggu matahari terbit untuk melakukan aktivitas di sawah. Warga itu memang ada pergi mancing karena hobi. Ya, jadi mereka rutinitas. Rutinitas sebelum gitu terjun ke sawah biasanya mancing kayak gitu. Dari Banyuasin, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Menjadi korban pelecehan oleh kakak tingkat, seorang mahasiswa di Palembang melapor ke SPKT Polda Sumsel. Pelecehan terjadi di salah satu kamar asrama. Aksi pelaku sempat direkam oleh korban sebagai barang bukti. Inilah video yang sempat direkam oleh korban secara diam-diam. Dengan modus membangunkan korban untuk kegiatan subuh, kakak tingkat korban ini memegang bahkan meraba kemaluan korban saat tidur. Kejadian sengaja direkam oleh korban untuk dijadikan sebagai barang bukti. Korban pura-pura tidur dan meletakkan ponsel dalam posisi merekam. Kejadian tersebut terjadi di dalam kamar asrama. Korban inisial R, 19 tahun, tercatat sebagai seorang mahasiswa semester 3 di sebuah perguruan tinggi negeri Jalan Jenderal Sudirman, Kemuning, Palembang. Dari kejadian tersebut, korban didampingi kuasa hukum melaporkan kejadian pelecehan itu ke Sentra Pelayan Kepolisian Terpadu Polda Sumatera Selatan. Perbuatan itu diakui korban sudah terjadi sejak Februari 2023 hingga Juni 2023 di kamar asrama kampus. Dalam laporannya, korban merasa ketakutan karena pelaku merupakan senior di kampusnya. Korban R merupakan penerima beasiswa bidik misi atau Kartu Indonesia Pintar di kampusnya sehingga diwajibkan tinggal di asrama selama 2 semester. Mardia selaku kuasa hukum korban menjelaskan, sejak kejadian pelecehan itu kliennya tidak tinggal di asrama karena ketakutan. Akibatnya beasiswa KIP yang bersangkutan dicabut.
klien kami ini tidak lagi datang, sehingga dengan keadaan itu klien kami dicabut beasiswa KIP-nya, dan kami meminta untuk Kapolda dengan tegas menggiring kasus ini karena ini perbuatan yang tidak benar. Dengan adanya laporan ini, korban berharap agar segera ditindaklanjuti agar seniornya itu mendapat sanksi pidana. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. BNN Prabu Muli tes urin puluhan jaksa, informasinya saat lagi. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Gen? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabu Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam. BWF European Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Prabu Muli akan menindak tegas dengan mempidanakan yang terbukti memakai narkotika dan obat-obatan terlarang. Untuk itu, puluhan jaksa dan aparatur sipil negara serta honorer dilakukan tes urin mendadak bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Kota Prabu Muli. Satu persatu jaksa ASN serta honorer Kejaksaan Negeri Kota Prabu Muli memasuki toilet untuk diperiksa urin mereka guna memastikan bebas dari narkoba. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Prabu Muli mengaku tak segan menindak pegawai yang terlibat narkoba dengan memberikan teguran keras serta mempidanakan secara umum jika didapati hasil tes urin positif memakai narkoba. Yang kita harapkan semua pegawai ini jangan coba-coba menggunakan narkoba. Karena sekali ketahuan menggunakan narkoba tidak ada ampun. Sanksinya bukan hanya sanksi administrasi, juga bisa sanksi pidana. Sementara itu, petugas Badan Narkotika Nasional Kota Prabu Muli yang berjumlah 4 orang sejauh ini belum mendapati jaksa dan aparatur sipil negara yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang. Menurut Satrio BNN Prabu Muli, dengan dibentuknya pengganti anti narkoba pada setiap instansi pemerintah diharapkan dapat menekan penyalahgunaan narkoba di Kota Prabu Muli, dan ini sesuai dengan perintah Presiden pada setiap instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah. Dari puluhan jaksa serta ASN dan honorer Kejaksaan Negeri Kota Prabu Muli, petugas BNN tidak menemukan hasil urin pegawai yang positif mengandung amfetamin.
Kota Prabu Muli sendiri merupakan kota perlintasan yang rawan akan peredaran narkoba dengan 80% pelaku kejahatan yang ditahan di rumah tahanan kelas 2B Prabu Muli merupakan kasus penyalahgunaan narkoba. Dari Prabu Muli, Berry Brima, iNews melaporkan. Persidangan pengadilan industrial tergugat menilai saksi dihadirkan ke persidangan pihak PT HM Sampurna selaku penggugat tidak relevan, juga tidak satu pun bisa membuktikan bahwa dirinya telah melakukan kesalahan seperti yang menjadi dasar skorsing terhadap dirinya. Sidang lanjutan perkara gugatan PT HM Sampurna terhadap manajer area retail selaku karyawannya sendiri masih bergulir di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang. Sidang kali ini beragendakan mendengarkan keterangan saksi dari penggugat yakni Anggraini Diah Perwitasari selaku manajer komersial PT HM Sampurna. Keterangan saksi yang dihadirkan penggugat di hadapan majelis hakim menyebut tergugat selaku pimpinan belum melakukan kontrol dengan baik serta berapa kali tidak mematuhi perintah atasan. Saat diminta bukti baik secara tertulis maupun bukti lainnya oleh tergugat atas semua kesalahan yang dituduhkan terhadap dirinya, saksi tidak bisa membuktikan karena menurut saksi informasi tersebut didapat dari orang lain. Haidir Binawan selaku tergugat menilai keterangan saksi yang dihadirkan penggugat ke persidangan tidak relevan, juga tidak bisa membuktikan bahwa dirinya telah melakukan kesalahan seperti yang menjadi dasar skorsing terhadap dirinya. Haidir Binawan selaku tergugat menambahkan saat perkara tersebut ditangani Disnaker, dirinya terbukti tidak bersalah dan Disnaker meminta kepada PT HM Sampurna agar mencabut skorsing terhadap dirinya. Selain tidak terbukti, kemudian saksi-saksinya juga tidak relevan. Artinya saksi-saksinya juga bukan orang-orang yang melakukan tuduhan-tuduhan kepada saya. Gitu. Saya bertanya kenapa nilai saya itu 1 sehingga saya harus menjalankan perintah ini. Gitu. Nah itu yang nggak pernah bisa terjawab hingga akhirnya saya diberikan punishment. Sebelum menutup sidang, kembali majelis hakim meminta kepada penggugat agar menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan. Sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda menghadirkan saksi-saksi dari tergugat. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Puluhan warga mendatangi kantor Badan Pertahanan Nasional Ogan Komering Ulu buntut kelakuan Kepala BPN Oku yang dinilai arogan lontarkan kata tidak pantas kepada warga yang hendak mediasi menanyakan konflik agraria dengan PT Minanga Ogan serta kinerja BPN Oku. Di hadapan puluhan warga dari berbagai daerah di Ogan Komering Ulu, Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Oku meminta maaf atas kelakuannya yang dinilai arogan mengeluarkan kata tidak pantas saat menerima aksi unjuk rasa. Massa yang tidak terima meminta Kepala Kantor Badan Pertanahan Oku Rosidi memaksa pernyataan tertulis permohonan maaf. Hal itu dilakukan buntut dari dugaan kelakuan tidak terpuji dari Kepala BPN Oku saat menghadapi aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu. Saat itu, Kepala BPN Oku mengeluarkan kata-kata yang menyinggung peserta aksi. Ketidakpuasan peserta aksi juga didasari beberapa hal, diantaranya konflik agraria antar warga dan perusahaan PT Minanga Ogan yang tak kunjung selesai. Warga menduga ada keberpihakan BPN Oku terhadap perusahaan sehingga warga tidak bisa mengambil haknya, serta dugaan mafia tanah di perkebunan PT Minanga Ogan. Begitu kejamnya mencuci kaki. Siapa yang membentengi kamu ini? Itu pertanyaan aku. Apakah kamu kebal hukum? Di dunia ini tidak ada orang yang kebal hukum. Dengarkan itu. Mati orang itu sekarang. Dari tahun 2013 ngurus lahan, tetap janji terus. Kenapa kamu terlalu membela perusahaan menengah? Sementara Kepala BPN Oku mengaku siap untuk membongkar mafia tanah. Dirinya juga meminta maaf atas kelakuannya yang tidak paham dan kesalahan dirinya yang emosi menghadapi peserta aksi. Yang pertama sekali mungkin yang perlu sekali bahwa kemarin ada penyampaian aspirasi dan kawan-kawan menganggap apa yang saya lakukan mungkin karena gaya dusun Pak. Oleh karena itu kalau dianggap arogan, saya berapa kali menyatakan di media massa, setelah selesai itu saya langsung menyatakan bahwa saya minta maaf kalau itu dianggap arogansi. Itu mungkin kelemahan saya, kekurangan saya atau kebodohan saya dalam bersikap tidak seperti orator seperti Adita Yosi sama Robert Yosi sama Pak Heri dengan orang-orang orator yang terlatih di lapangan. Selain melakukan aksi unjuk rasa di kantor BPN Oku, warga juga melakukan aksi di kantor Kejaksaan Negeri Oku untuk menindaklanjuti dugaan mafia tanah yang diduga melibatkan BPN Oku.
Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Pelaku curanmor terekam CCTV gotong hasil curian. Informasinya setelah pariwara berikut. Nuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal ilegal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu, karena kami sudah memberitahukannya. iNews File, Sabtu dan Minggu, pukul 9 pagi. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini amblas membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Tidak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nur Ahmad. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today, setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Ken? AB Plus setiap Minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 9:30 malam. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Seorang pelaku pencurian sepeda motor dengan cara menggotong motor korbannya terekam kamera pengawas. Video CCTV yang diunggah ramai di media sosial. Aksi pencurian sepeda motor yang terekam kamera pengawas ini terjadi di Jalan Panca Usaha, Kecamatan Seberang Ulus 1, Palembang. Dalam rekaman CCTV, seorang pelaku masuk ke perkarangan kontrakan korban lalu mencuri motor korban dengan cara digotong keluar rumah karena motor korban yang diberi kunci tambahan. Setelah berhasil dibawa keluar, pelaku kemudian memotong kunci tambahan tersebut dan merusak kunci kontak dengan kunci letter T. Mengetahui motornya hilang, korban langsung membuat laporan polisi ke Polrestabes Palembang. Dalam laporannya, korban menyebut pelaku berjumlah 2 orang, di mana salah satu pelaku masuk lalu mencuri motornya dan satu pelaku lagi menunggu di luar. Pas kejadian itu kita dalam keadaan tertidur. Selesai pagi-pagi itu kan, keluar rumah jam 7 pagi, itu baru sadar gitu, baru tahu kalau sepeda motor kita hilang gitu. Usai membuat laporan, korban berharap pelaku segera ditangkap polisi. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Kecelakaan beruntun dialami 3 kendaraan Fuso bermuatan penuh di Jalan Bypass Alang-Alang Lebar, Palembang. Diduga salah satu sopir mengantuk hingga menabrak Fuso lainnya yang sedang berhenti di pinggir jalan. Beruntung tidak ada korban jiwa, sedangkan 2 kendaraan mengalami ringsek berat. Kecelakaan terjadi di Jalan Bypass, tepatnya dekat SPBU Alang-Alang Lebar, Palembang. Kecelakaan beruntun ini menyebabkan 3 kendaraan Fuso masing-masing bermuatan pupuk, minuman ringan, dan muatan semen. Kejadian berawal saat salah satu Fuso warna hijau dengan nomor polisi BE 8928DU melaju dari Musi 2 menuju Air Batu, Banyuasin, Sumatera Selatan. Saat melaju di lokasi kejadian, Fuso bermuatan pupuk ini tiba-tiba menabrak kendaraan Fuso warna oranye yang sedang berhenti di pinggir jalan. Akibatnya Fuso bernopol BE 8130DY bermuatan minuman ringan tersebut terdorong hingga menaiki trotoar. Akibat ditabrak dari belakang, Fuso yang hendak mengantarkan minuman ringan ke kota Kerinci Jambi tersebut menghantam kendaraan Fuso bermuatan semen yang berhenti di depannya.
Santoso, 47 tahun, pengendara Fuso bermuatan minuman ringan, mengatakan sopir Fuso yang menabrak diduga mengantuk. Dirinya terkejut tiba-tiba ada yang menabrak dari belakang. Saat kejadian dirinya baru saja selesai mengganti ban di samping Fuso. Di samping mobil. Lagi ngapain bang? Siap dongkrak, habis dongkrak ban. Dongkrak bang. Terus tiba-tiba dihantam sama dari belakang. yang mobil hijau itu. Ya. Terus di depan abang juga ngantem mobil depan. Iya. Jadi tabrak beruntun. Berapa Fuso bang? 3. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun korban luka atas kecelakaan ini. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Demikian sajian berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Lovina Mulia, sampai jumpa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati, yang saya muliakan, Ustadz Sobirin Al-Hafiz yang mewakili pengurus Pondok Pesantren Ahlul Quran, para santri, ini santri galau, ada santriwati ya, santri galau ya. Santri yang hadir pada acara malam hari ini, kami dari pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Sumatera Selatan datang ke sini. Kami bersama, yang pertama kami perkenalkan Wakil Rais Suriah PWNU Sumatera Selatan, Kiai Haji Mardi Abdullah, ini yang di sebelah kanan kami. Beliau ini di samping aktif di pengurus wilayah Nahdlatul Ulama, beliau ini juga sebagai pengurus Majelis Ulama Indonesia di Sumatera Selatan. Itu sudah barangnya sudah 2 atau 3 periode Pak Madi. Di samping itu juga Kiai Madi ini juga rutin memberikan acara, mengisi acara tausiah di Masjid Agung tiap minggu, Kiai, tiap minggu, tiap Jumat. Barangkali mungkin kalau yang sudah pernah di Masjid Agung mungkin pernah melihat Kiai Madi ini. Kemudian bersama saya juga ada juga pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Sumatera Selatan, yaitu Kemas Ahmad Sobri Fadilah yang ada di sebelah kiri saya ini, orang Palembang asli, orangnya belagak, ganteng ini. Beliau ini sekarang adalah anggota DPRD Kota Palembang, Komisi 1. Juga bersama saya hadir yang tadi membawa acara Ustadz Romi Apriansa. Beliau ini kalau adik-adik tahu semua, beliau ini putranya, anaknya Kiai Haji Ansori Madani. Kiai Ansori Madani dulu adalah ketua Yayasan Masjid Agung. Jadi di kalangan ikatan remaja Masjid Agung ini sudah tidak asing lagi. Kalau namanya anggota Irma di Masjid Agung, tidak tahu dengan namanya Ustadz
Romi Afriansyah. Beliau juga sekarang adalah ketua BNPT. BNPT ini Badan Nasional Penanggulangan Teroris. Nah, jadi kalau ada laporan-laporan, ada kira-kira ini ada teroris di sekitar ini, nah cepat lapor sama Ustaz Romi Afriansyah ini. Kayak itu yang beresnya. Gitu. Juga hadir bersama kami juga ada Ibu Nyai Laura. Bu Nyai Laura itu yang sebelah kiri yang hitam. Juga pengurus PWI Sumsel di lembaga perekonomian Nahdlatul Ulama Selatan. Juga ada juga pengurus dari Fatayat, ada Bu Nyai Anggi, Bu Lesiana dan Ibu Ica yang ada di samping ini. Jadi para santri yang saya hormati, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan dari Ponpes Ahlul Quran ini yang telah menerima kami dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan peringatan Hari Santri. Jadi mungkin kalau adik-adik ketahui bahwa pemerintah di era Presiden Jokowi ini telah menetapkan pada tanggal 22 Oktober ini menjadi Hari Santri Nasional. Alhamdulillah. Jadi kita ini setiap tanggal 20 Oktober ini kita memperingati Hari Santri Nasional sejak tahun 2015. Nah, dalam rangka itulah kita mengadakan kegiatan pada malam hari ini. Jadi berdasarkan petunjuk yang sudah ditetapkan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama, kita semua warga NU di seluruh Indonesia ini diminta untuk membaca sholawat aliyah sebanyak 1 miliar. Jadi 1 miliar ini bukan kita bayar. Jadi 1 miliar ini seluruh santri, seluruh warga NU dari Sabang sampai Merauke. Nah, untuk kita malam ini kita kebagian membacakan sebanyak 66.660. Kalau ini kita baca dewek mungkin banyak, tapi kita baca sama-sama. Jadi sudah disampaikan oleh Ustaz Afriansyah tadi, Romi Afriansyah ini bahwa kakek kita masing-masing kebagian kira-kira 500 sholawat aliyah yang nanti akan dipimpin oleh Kiai Haji Rabi Abdullah untuk membacakannya. Sholawat aliyah nanti akan dalam membaca sholawat aliyah ini akan didahului dengan kita dengan tawasul Kiai, baca tawasul dan ada aura. Yang intinya kita ini akan mendoakan semua ulama-ulama yang mendahului kita, termasuk almarhum Kiai Haji Nawawi Benci. Jadi mungkin barangkali untuk membersihkan waktu, itulah kira-kira maksud daripada kedatangan kami di sini, yaitu dalam rangka untuk membaca sholat aliyah untuk mendoakan kita semua. Sekali lagi sebelum saya tutup, kami mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Sobirin Al-Hafiz yang mewakili Pondok Pesantren Ahlul Quran. Jadi terus terang saya secara pribadi sini sudah 3 kali ya, yang ketiga kalinya. Kalau di Masjid Agung itu saya hampir setiap Jumat pagi atau Rabu pagi itu sering ketemu dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyoroti kecurangan, PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. menyuarakan keadilan, Melarikan diri melalui sungai.
wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Mari kita mulai ya. Sama-sama nih baca. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nawaina an nusalliya ala sayyidina Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liridha illahi ta'ala wa syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi syai'ul lillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila jami'i ikhwani minal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila arba'atil khulafa'ir rasyidin Sayyidina Abi Bakrin Siddiq wa Sayyidina Umar ibn al-Khattab wa Sayyidina Utsman ibn Affan wa Sayyidina Ali ibn Abi Thalib wa ala baqiyati sahabati Rasulillahi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Syai'ul lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ilal a'immatil arba'ah al-mujtahidin wal muqallidin wal ulama'il 'amilin wal fuqaha wal muhaddisin wal qurra wal mufassirin wal mutasawwifin wal muhaqqiqin wal syuhada was salihin wa jami' awliya'i tis'ati wa rijalil ghaib di Indonesia. Syai'ul lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa
ila muassisi jam'iyatin Nahdlatul Ulama khususan Al-Syekh Nawawi Al-Bantani wa Syekhina Khalil Ibni Abdul Latif Al-Bankani wa Syekh Hashim Al-Asy'ari wa Syekh Abdul Wahab Hasbullah wa Syekh Ramli Tamim wa Syekh Ridwan Abdullah wa Syekh bin Dar Syekh Muntaha wa Syekh Bishri Suri wa ghairi min kibari masyayikh jazirati Jawa wa khariji jazirati Jawa al-Idrisiyah Sayyidul lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila sahibis salawati tabriyah Syekh Abi Ishaq Ibrahim At-Tazi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa muallimina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat syai'ul lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Summa khususan ila ruhi Nawawi Benji bin Yabus Benji. Mengulang summa ila ruhi Nawawi bin Yabus Benji. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi min dhallazi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. Lanjut masing-masing hitung dewe-dewe sejumlah 512 tadi 12 ya. Salawatnya berbunyi Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim taman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhallu bihil 'uqad wa tantariqu bil qurb wa tuqdabil hawaij wa tunailu bihi rawaihu husnul khawatim wa isqal qalbam wa biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi kullalam atimana ada di kulli ma'luma. Silakan lanjutkan masing-masing.
dicatat sebagai pahala oleh Allah SWT. Memudahkan segala urusan kita, negara kita, pondok pesantren kita, pemimpin-pemimpin kita, yang punya hajat dikabulkan oleh Allah. Karena sudah ikhlas membaca salawat nariyah. Terima kasih, mohon ampun pada Allah. Maaf, wal afu minkum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Santri 2023. Jihad